Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini hari Rabu tanggal 10 November 2021. Gereja merayakan seorang kudus, Santo Leo Agung. Beliau adalah paus dan pujangga gereja yang hidup antara tahun 395 sampai 461. Pada masa Paus Leo Agung ini hidup, sekitar tahun 450, pemimpin Wandal yaitu Astila dan Genseric memporak-porandakan daratan Eropa. 2 kali Roma terhindar dari perusakan dan perampokan berkat keberanian Paus Leo, paus yang pertama mendapatkan gelar agung. Ia sendiri yang menghadapi mereka sebagai pembela iman. Paus Leo sungguh agung. Ungkapannya yang jelas mengenai misteri iman dapat mengurangi pengaruh jahat bid'ah-bid'ah atau ajaran sesat, antara lain monofisitisme dan nestorianisme, serta menjadi kerangka konsili Kalsedon. Kekayaan rohani dilimpahkannya melalui khotbah-khotbahnya yang luar biasa dan buku-buku doa. Selamat merayakan Leo Agung bagi paroki, bagi lingkungan atau wilayah komunitas yang berpelindungkan Santo Leo Agung. Semoga punya keberanian yang sama seperti Santo Leo Agung untuk teguh dalam iman dan membela iman dengan penuh percaya diri. Hari ini saudari-saudara, saya Romo Agus mengajak kita sekalian merenungkan Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakan di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini perikop Injil Lukas bab 17 menarik. Di situ menjadi menarik karena ada orang Samaria di antara ke-10 orang kusta yang disembuhkan Yesus yang kembali untuk berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Dalam banyak peristiwa di dalam kitab suci menyebut orang Samaria, itu berarti di sana ada suatu pujian kepada mereka atas keberanian, atas tindakan-tindakan yang justru menunjukkan mereka orang yang sungguh beriman. Bayangkan ketika ada penyamun, ada orang yang dirampok oleh penyamun, yang menolongnya adalah orang Samaria.
Ada imam lewat, orang Lewi lewat, ya hanya lewat saja. Hari ini juga begitu. Tapi menarik saudara-saudari untuk kita dalami maksud dari firman Tuhan hari ini ketika ditampilkan untuk kita. Pertama, seringkali saudara-saudara, orang yang berselisih, orang yang seringkali susah untuk bersatu, menjadi mungkin untuk bersatu ketika menghadapi situasi yang sama. Menjadi seolah-olah senasib, sepenanggungan. Dari 10 orang yang disebutkan Yesus tadi, 9 orang adalah orang Yahudi dan 1 orang orang Samaria. Kita tahu dalam kitab suci, orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Tidak mau kumpul dengan orang Samaria. Tetapi penyakit kusta membuat mereka tidak berbeda satu sama yang lain. Mereka sama-sama disingkirkan dari pergaulan. Kalau tadinya orang-orang kusta memang ada semacam protokol bahwa kalau seseorang kena kusta itu karena dosanya. Itu adalah hukuman Tuhan untuknya. Sehingga dia harus dijauhkan dari pergaulan sosial, dari kebersamaan. Dia harus menjaga jarak. Rata-rata 45 meter dari orang yang normal. Dia tidak boleh terlalu dekat apalagi bergabung dengan orang normal. Nah, orang Yahudi tidak mungkin bersatu dengan orang Samaria. Tetapi lihatlah saudara-saudara, penyakit kusta mempersatukan mereka sehingga mereka sama-sama meminta belas kasihan Tuhan. Kita dengar dalam Injil tadi mereka berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Senasib, sepenanggungan bisa membuat orang kemudian bisa bersatu. Itu pesan yang pertama. Atau ya makna yang bisa kita simpulkan. Yang kedua saudari-saudara, Yesus mendengarkan teriakan mereka. Yesus memandang mereka, begitu kata perikop ini. Dan Yesus memerintahkan, pergilah kepada imam-imam, perlihatkanlah dirimu kepada mereka. Mengapa perintah ini disampaikan saudara-saudari? Sebetulnya secara tidak langsung Yesus sudah mengatakan bahwa mereka pasti sembuh. Dan untuk itu mereka harus pergi menghadap para imam untuk menunjukkan, memperlihatkan diri mereka. Untuk apa? Ini bukan soal wajib lapor, tapi ini adalah soal kebiasaan, soal peraturan dalam agama Yahudi bahwa orang yang sudah sembuh dari penyakit kusta untuk bisa bergabung kembali dengan komunitas, dengan keluarga, dengan kelompok sebagai orang sehat, itu hanya mungkin ketika sudah dipastikan oleh para imam dan kemudian dia diterima kembali dalam pergaulan. Jadi dengan mengatakan pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam, sebetulnya Yesus mau mengatakan kepada mereka, kamu sudah sembuh. Pergi, laksanakan kewajibanmu, yaitu perlihatkan diri kepada imam-imam, karena hanya mereka yang bisa memastikan atau yang punya otoritas untuk mengumumkan kamu sudah sembuh. Kamu boleh bergabung kembali dengan masyarakat pada umumnya. Dan kita mendengar di sini seringkali 9 orang lain yang tidak pulang kepada Yesus itu kita hakimi sebagai orang-orang yang tidak tahu bersyukur. Mungkin ada benarnya saudari-saudara. Tetapi tidak kembalinya mereka kepada Yesus untuk berterima kasih bukan soal mereka tidak tahu berterima kasih. Bagi saya, mereka justru taat kepada perintah Yesus untuk pergi memperlihatkan diri kepada para imam. Ingat 9 orang ini adalah orang Yahudi.
Mereka hanya bisa diterima kembali dalam komunitas ketika para imam mengatakan, kamu sudah sembuh, boleh bergabung kembali dengan komunitas, dengan masyarakat pada umumnya. Sedangkan orang Samaria, kita tahu bahwa dia tidak mungkin pergi menghadap para imam. Karena kita tahu orang Yahudi sekali lagi tidak bergaul dengan orang Samaria. Maka satu-satunya cara dia untuk kemudian berterima kasih ketika di tengah jalan sadar dia sudah sembuh adalah dia kembali kepada Yesus yang tadi memerintahkan pergi perlihatkan dirimu kepada para imam. Dan di situ dia memuliakan Allah. Apa makna di balik ini, saudara-saudara? Yang mau saya katakan adalah antara 10 orang itu, 1 dan 9, 1 orang Samaria dan 9 orang Yahudi, mereka semua adalah orang beriman yang taat kepada Yesus, yang sungguh mengharapkan berkat-Nya, tapi melaksanakannya, mensyukurinya dengan cara masing-masing. Orang-orang Yahudi yang tadi ditahirkan, 9 orang itu, mereka adalah orang-orang beriman berdasarkan petunjuk, berdasarkan perintah, berdasarkan pelaksanaan hukum. Sedangkan orang Samaria bagi saya adalah orang beriman berdasarkan kesadaran mengenai siapa Tuhan. Karena itu saudara-saudara, layak untuk kita renungkan sebagai orang zaman sekarang. Para pengikut Kristus, kita bukan orang Yahudi, bukan pula orang Samaria. Tetapi praktek beriman dari 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus tadi, saudara-saudara, kiranya memberikan pesan makna kepada kita. Apakah kita orang beriman yang beriman berdasarkan petunjuk saja? Pokoknya saya melaksanakan peraturan, pokoknya saya melaksanakan ketentuan, lalu itu cukup. Adakah kesadaran lebih seperti orang Samaria tadi untuk bersyukur kepada Tuhan untuk segala penyelenggaraan Tuhan yang seringkali melampaui peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan dalam hidup bersama, juga dalam hidup beragama? Mungkin di sini letak perbedaan 9 orang Yahudi dan 1 orang Samaria tadi. 9 orang adalah orang yang taat pada aturan berdasarkan petunjuk, ketentuan hukum. Mereka beriman berdasarkan tuntutan. Sedangkan orang Samaria adalah orang yang beriman bersyukur berdasarkan kesadaran pribadi. Siapa Tuhan di dalam hidupnya, bukan sekedar melaksanakan sejumlah atau sepaket peraturan. Saudara-saudara, kita berada di pihak mana? 9 orang kusta, orang Yahudi yang beriman berdasarkan sepaket peraturan, pokoknya sudah melaksanakan sejumlah ketentuan itu cukup. Atau kita bisa beranjak lebih dari itu seperti orang Samaria yang beriman berdasarkan kesadaran, yang tidak menunggu perintah atau peraturan, yang tidak minimalis, tapi yang berusaha untuk merayakan berkat-berkat Tuhan, rahmat Tuhan yang dialaminya dalam hidupnya sekecil apapun itu. Moga-moga kita menjadi orang-orang Katolik dari Samaria, atau sekurang-kurangnya menjadi orang-orang beriman dari Samaria. Tuhan memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau menghadirkan Yesus yang senantiasa
menunjukkan pedoman, mengajar kami untuk bagaimana kami harus mensyukuri berkat-berkat-Mu dalam hidup ini. Bagaimana kami harus menghidupi iman kami, bagaimana kami harus merayakan segala rahmat yang kami terima daripada-Mu. Ajari kami untuk selalu bersyukur atas karunia hidup yang telah kami terima. Buatlah kami sadar bahwa setiap saat Engkau selalu menjaga, melindungi kami. Ingatlah kan saudari-saudara kami, orang-orang yang berusaha untuk menghayati imannya dalam hidup ini. Semoga kami semua, para pengikut-Mu pada zaman ini, senantiasa beriman karena kesadaran dan merayakan iman kami penuh syukur, penuh kerendahan hati. Semoga kami tidak menjadi orang-orang beriman minimalis, beriman berdasarkan petunjuk, berdasarkan pedoman, berdasarkan pelaksanaan sepaket aturan, tapi beriman dan menghayati iman kami berdasarkan kesadaran akan penyelenggaraan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.